Nah, ini namanya proyektor. Kalau sekarang tetap ada proyektor itu. Jadi nyari proyek yang kotor-kotor. Nah, itu nah, kamera tuh dulu yang nemuin ilmuwan Muslim, Ibnu Khatam. Bener kan? Khatam. Dia kamera obskur, apa gitu namanya. Jadi diam. Jadi kalau ada film yang kotor banget, berjamur atau berdebu, kita kan bisa bersihin kayak kaos tangan gitu. Terus kalau ada yang putus, kita sambung. Dia orang kampung sini Mas, dia Iya, kagak ngerti restorasi tuh. Bingung. Ngebetulin deh apa yang rusak. Kayak tadi ini berjamur. Iya. Nah, jamurnya sama Mas Fajar bikin shop. Jadi semua ada gunanya untuk Merekam gambar dan audio, memindahkan jadi bentuk digital. Oh, udah digital nih. Betul. Dalam bentuk apa nih? Disk apa? Apa nih? Dalam bentuk hard disk. Oh, nggak sasetan ya? Enggak. Ada pemain film cilik nih. Oh, Mateng. Itu Mas Sony tadi yang pertama kita belum. Ada apa? Bedanya? Ono perbaiki, ini perbaiki. bedanya nih layarnya lebih kotak aja daripada yang ini. Ini kan layar yang suka orang jualan martabak atau apa? Ini sama, Mas ya? Sama. Ini juga ini perbaikan. Sebenarnya ini tahapan aja. Oh, dari Ini- sini ke sini. Ini memperbaikinya nih, lihat dari yang sini. Apa bedanya? Ono perbaiki, ini perbaiki. Bedanya nih layarnya lebih kotak aja daripada yang ini. Ini kan layar yang suka orang jualan martabak atau apa? Kotak begini. Ya. Gimana Dan? Nih, dari yang Ini. sebelah sini nih komparasi namanya nih. Oh, komparasi. Persekutuan ya kalau komparasi. Bersihin sono, Mas. Komparasi ini biasanya kan kalau orang dagang di daerah Itu. Kotorannya dihilangin di sini. Pantes tebal ini gua debu. Iya kan TV-nya beda. Iya, tapi ini pakai aplikasi bukan pakai ginian. Ini TV-nya tebal banget kayak cucur Cibinong. Jadi minum. Oh, tebal-tebal. Mana Mas? Ada nggak contohnya? ini nih komparasi kiri sama kanan nih. Ini yang masih kacat, ini yang bagus. Nah, Oh iya benar ya. sebelah sini nih waktu dia belum motong ini udah kepotong. Hmm. Kok bisa digantiin gitu? Enggak. Enggak. Aku pikir bisa beneran. Gitu. Jadi kita ketahuan aslinya yang kita ambil dari situ, yang ini ntar kita sampai kita terang menghilangin kotorannya gimana. Ini kan kotorannya masih ada nih, flicker namanya nih. Tuh, ini gimana nih? Itu udah nggak ada tuh emang tuh sebelah kiri Bang. Hah? Ini belum boleh ibadah nih, masih kotoran. Kebersihan. Dari sini ke sini. Nah, yang ini udah mulai ke warna. Tuh kan ceweknya udah berubah. Wah, Ini namanya Advent Bangun. iya. Beda. Dulu musuhnya Berry Prima. Kalau lu kan Berry Berry. Ini sudah mulai agak bersih. Udah. Jadi. Udah. Cakep emang udah cakep. Jadi selama beberapa film materinya kan kalau memang dilihat nonton layar tancap atau apa, Iya. warnanya kalau nggak ungu, hijau, biru. Iya. Itu sebenarnya karena emulsinya udah ketarik. Nah, keberhasilan ini bisa diangkat, warnanya bisa naik adalah Dengerin orang ngomong, tahu juga mandang, kenapa sih? Kan jadi ini kan ntar orang nanya lagi Iya, maaf, apa. maaf. Sono deh keluar deh. Jangan. Ya maaf. Kita gua kocokin nih biar keluar. Lanjut. Jadi ulang lagi Mas, Riz. Jadi kuncinya adanya di scanning. Yang mesin tadi itu yang berisik tuh. Iya. Tuh nggak bisa tuh kalau dekat tetangga saya tuh diomelin. Berisik banget tuh. Itu nyala terus. Oh itu? Itu nyala terus. 24 jam. Kalau lagi ada kerjaan nyala terus. Ya iya, kalau nggak ada. Nggak ada nggak nyala, tapi malah gelap Mas, nggak nyala. Kalau nggak dimatiin. Iya. Nah, ini kayak gini dari gambarnya itu warnanya diangkat yang aslinya. Ini segini nih, udah nih. Apa belum? Masih ada lagi. Udah. Mas ngapain kalau udah bersih begini ngapain lagi? Kok masih aja? Harusnya udah istirahat. Kok ngatur-ngatur? Enggak, iya kan makanya saya bertanya. Oh. Apakah memang sudah segini atau mau dibersihin lagi nih? Setelah itu sinkronisasi. Oh namanya sinkron. Sinkronisasi. Oh ini termasuk sinkronisasi? Oh ini belum, ini masih proses color grade. Color grading, post pro bahasanya lah. Oh, Gitu lah. bagusin warna. Oh. Ini urusannya tukang Wah, cat. Alba Fuad. Tuh.
Bukan lagi. Siapa aja tuh, Nak? Yang main siapa aja kita kenal, Bang? Ini, Ah. Yang main. halo. Judulnya apa sih ini film nih? Ini pembalasan si mata lang. Oh. Advent bangun. Yang debt collector. Iya, makanya lu jangan gua motor tuh mesti cicilan mesti lunas. Lu kan kadang-kadang juga sih. Kalau nggak lunas repot. Iya. Ini dulu Advent bangun, Ame siapa mah? Dari Prima biasanya. Bukan. Jangan. Sebenarnya nggak tahu. Belum ada dulu Honda. Honda. Itu Prima. Advent bangun baru meninggal kemarin. Iya. Iya. Nah setelah dari sini sinkron, kita masuk sinkronisasi ada di sini biasanya. Ini Terakhir. Sinkronisasi. udah nih. Nah. Oh, Oh, baru jadi cakep, Bang. ini udah sinkron nih. Orang udah nggak ada. Tinggal tasnya doang nih. Amir kalau misalnya duduk sini Amir. Jadi itu tahapannya terakhir banget setelah ini memang diperiksa selesai benar-benar fix, itu juga fix, audio fix, baru dijadiin. Baru. Oh, Cit, coba Cit, no dari sono no. Burem. Oh, sekarang udah terang nih, Cit. Kayak orang habis wudhu. Iya nih gambarnya. Kamu. Udah kayak film sekarang. Oh, sono Cit. Sono dulu belah. Ini kompak. Lo urutin deh. Urut dari sini. Enggak, lo urutin dari sono Kemang Raya. Jadi lo nggak nyasar. Tuh. Ya kan? Ini kalau proses komparasinya belum bersih, di sini akan keluar di sini. Oh, tetap. Ketahuan. Kalau di sininya di scanningnya masih kotor, keluarnya di sini. Jadi semua nyambung. Tuh, ya kan? Padahal filmnya lain-lain ya. Jangan dibocorin. Enggak, bukan buat apa diambil, itu kan dilihat yang bagus. Nih sekarang begini ya, dulu kata Pak Sumarjono nih dosen gue nih. Ini gambar muka orang doang nih, Cit. Satu depannya apa? Mie semangkok. Itu udah beda lagi artinya. Ini gambar muka doang segini. Gambar berikutnya peti mayat. Udah beda lagi artinya. Begitu juga, kayak lo tadi ngambil kan udah nggak ada artinya. Berarti hasil apa nih, Bang, kalau nih, Bang? Apa? Nih. Ini hasil dari gajian pertama deh. Makan-makan gitu. Nih kalau mau ngelihat perjalanannya seperti apa, di video before afternya ada nih. Tolong Dan. Oh, coba. Ini before after yang mana nih? 3 darah. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah ada. Sebenarnya di channel YouTube kita juga ada nih. Berarti masih satu darah nih dulu. Nama kerusakan itu tir endas. Oh itu rusak tuh. Tir endas itu rusak apa tuh? Debu. Oh, Yang debu. nempel. Dan robek. Tir itu tir. Nih, Itu robek. Nah, robek. robek. Nah itu kalau kita harus masukin restorasi fisik dulu, ditempel dulu. Ini bagus. Tuh. Itu Vivi yang nih, Citra Dewi nih. Rusak. Ini. Rusak. Ini Itu robek. kan? Hilang. Robek. Nah ini restorasi warna. Oh. Oh, dulu banyak kan hing, pada nggak berwarna. Ya kolornya. Sekarang kan udah macem-macem. Ini apa nih? Hitamnya gitu. Nah ini kan gerak tuh, goyang. Wah, Kacau. ini kaca. Ini gambarnya kan aslinya gini nih. Ya. Aslinya nih. Set. Cakep jadinya. Yang main cakep-cakep ya? Tuh, namun yang belakang. Nah ini perbandingan yang Baru. tadi, posisi yang tadi tuh. Mana tuh? Mas Nih. Slamet tadi. Ini kalau kita scan dengan 2K, tapi materinya positif. Nah ini udah gak bisa ditolong nih sebenarnya. Kalau positif udah susah banget. Nah Berat. ini kita scan 4K dengan original negatif. Lebih parah, tapi lebih gampang dibenerin. Ini sebenarnya kalau dilihat aslinya nggak bisa ditonton. Oh gitu ya. Ini part yang susah banget diperbaiki nih sebenarnya. Paling susah. Jadi 3 darah ini memakan waktu berapa lama? Nah, 3 darah ini target awal sih si pendana maunya paling lama 6 bulan. Tapi kita periksa, kita anggap 8 bulan. Tapi dalam prosesnya akhirnya kita kerjasama tuh waktu itu pemeriksaan fisik oleh Itali gitu ya.
akhirnya makan waktu 13 bulan. Dan sebenarnya berhenti karena masalah dana juga. Itu kan kalau orang sakit kan sebenarnya ketahuan ini, kedetek ini ya, kita si pendananya harus udah segini. Siap duit. Restorasi itu membutuhkan dana banyak. Dana restorasi terjadi biasanya karena tidak dirawat kan. Jadi Ya. penyakit ibaratnya dibiarin aja. Ya. Jadi nggak ketahuan sampai benar-benar kita selesaikan. Oh, jadi satu film dananya bisa beda-beda. Beda-beda. Pernah yang sampai banyak memerlukan dana? Paling banyak 3 darah. 3 darah. Kalau ya kita pakai angka sebenarnya di dunia kita udah paling murah lah, kita anggap lah. Ya, di Indonesia. Di ya, Indonesia. di Ini orang Indonesia. paling mahal waktu itu satu film ini 13 bulan 3,7 M. Hampir satu film ya. Itu yang terjadi. Makanya ketika kita mensosialisasikan ini kerjasama pemerintah, kita harus kasih tahu ke masyarakat pentingnya satu restorasi karena film Ya. seluloid khususnya oleh UNESCO sudah dianggap sebagai artefak kebudayaan. Kenapa? Ini nggak ada yang bisa bohong di sini. Ya. Kalau kita nonton ini nggak ada yang bisa bohong. Kayak contoh, orang Italia nonton ini kan, pas nonton ini di Florence waktu itu. Florence itu pusat kebudayaan dunia loh, Ya, ya. Da Vinci. Mereka bilang, ini nggak mungkin Indonesia. Kenapa? Pemerannya Raden Karno itu naik Vespa. Vespa di situ yang punya pada tahun itu cuma orang kaya banget. Tuh. Masa orang Indonesia punya? Nah, Itu mereka bilang satu itu. Kedua, arsitektur. karena Vespa itu asalnya dari Itali. Paham nggak lo maksudnya? Nah, takutnya dia nggak tahu nih. Dia kan nggak pernah lihat nih Vespa autonya kempes di kompak. Contoh itu. Lanjut, Mas. Ya itu aja. Terus Ya. dari segi politik, dari segi apa, selain kebudayaan yang ada fashion, ini juga lucu kita menemukan fakta. Kan film ini justru mengangkat kalau back to 60s Indonesia di film ini, kan Back to apa? fashion. Jadi maksudnya. jadi pemain bola juga bisa nonton tuh, walaupun dia back gitu. Udahlah, ini nyampur aja lo. Orang mainnya kan nggak ngerti. Kayak toge sama ketoprak lu nyampur aja. Padahal Ya. sebenarnya di balik itu cerita tuh banyak dalam pembuatan film. Jadi saksi sejarah tuh banyak. Kayak contoh di situ ada pom bensin, udah ada Shell di Indonesia. Pertamina belum ada. Ya kan berarti kan Shell itu Belanda kan? Belanda Ya. dulu. Eh. Belanda dulu, abis itu diambil Amerika. Kan ada sejarahnya jadinya. Iya. Jadi di sini mau bilang Indonesia ini nggak punya, semua ada. Ada, nggak bisa bohong itu Dan dia. itu film. Maksud ngerti nggak nih? Ini jadi uang 3,5 miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding kita paham sejarahnya. Tuh maksudnya Mas Rizka. Paham nggak lo? Iya paham. Kalau nggak paham udah nggak usah di sini deh. Di sini orang-orang yang sepaham semua. Kali gitu, kali nggak gitu. Kali nggak gitu, ya kali lain-lain. Ada kali Malang, ada. Enggak, maksudnya bukannya mosok nggak sepaham suruh pulang. Lah iya dong. Sekarang kan kita mesti sepaham dulu karena sejarah itu begitu. Harus sepaham. Kalau nggak sepaham ya beda-beda, akhirnya berantem. Iya, iya. Apa ngerti? Soal Gajah Mada aja begitu kan. Iya, iya. Ada yang bilang ada Gajah Mada dulu sering ke diskotik. Padahal ya memang jalan Gajah Mada itu banyak diskotik. Iya. Itu cuma memahaminya aja. Ya benar-benar. Ya itu kan. Lo ngerti nggak? Nggak. Ya kan? Ya. Udah kita jadi sama-sama nggak ngerti. Tapi yang penting sepaham. Kalau ngerti bareng-bareng, nggak ngerti bareng-bareng. Asal jangan mandi bareng-bareng. Itu namanya saling memahami. Itu juga ada sepakat. Nah, repot nanti bisa keramas. Sendiri aja bisa, apalagi berdua. Jadi penjelasan sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi memang kita tuh harus nyelamatin yang kayak karena gini, kenapa ini 3 darah si pendana ini mau diselamatkan? Film ini mau rusak. Kalau film ini rusak, kopinya bukti film ini pernah ada pun nggak ada jadinya. Cuma. Kedua, bukti apa namanya aslinya dari seluloid ini sebagai artefak budaya nggak punya juga. Sempat ketahan ini kita masalah ketika pulang dari Belanda. Karena kan tadinya mau direstorasi oleh Belanda. Justru banyak ini restorasi dilakukan oleh orang luar yang care terhadap materi film-film kita. Iya. Ini salah satu tonggak sejarah juga yang kita bilang dari pihak swasta pun peduli, nggak cuma masalah ini. Pemerintah ada campur tangan ini untuk membantu. Di 3 darah. Ya khususnya. di film-film. Oh, akhirnya setelah kejadiannya mungkin ada sejarahnya ya. Ketika mungkin ada beberapa pihak ingin merestorasi film, Ya. pemerintah kita masih melihat sebelah mata nggak penting karena dengan angka segitu
banyak prioritas untuk masyarakat yang lebih penting. Ya. Nah, akhirnya beberapa teman-teman dari Confident waktu itu dan beberapa pihak akhirnya mengajukan ke World Cinema Foundation. World Cinema Foundation itu yang dipimpin Scorsese, yang bikin apa namanya, Goodfellas itu film. Pas dilihat, wah ini Usmar Ismail juga, itu filmnya waktu itu adalah Lewat Jam Malam. Dan yang melihat Singapura langsung membantu lewat National Museum of Singapore. Karena apa? Ada ketika direstorasi di Italia, ditayangkan di Cannes Film Festival, film Asia restorasi, Singapura malah teriak, announce di publik, mereka terima kasih ke Indonesia. Karena kalau nggak ada Indonesia, mereka nggak punya roots perfilman. Bayangkan segitu menghargainya mereka, sampai film Indonesia pun mereka selamatkan sebagai bagian dari sejarah mereka. Nah, kita sendiri masa yang punya sejarahnya yang punya nggak. Ada beberapa tahun kita berjuang, diawalilah dengan pendigitalisasi dulu. 29 film Indonesia lewat Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Akhirnya bertahap, akhirnya diambillah restorasi pertama film Indonesia oleh bangsa sendiri, Lewat Jam Malam judulnya. Lewat Jam Malam, kenapa diambil Lewat Jam Malam? Karena tanggal syuting pertama Darah dan Doa. Darah dan Doa itu syuting pertama adalah yang dinyatakan sebagai Hari Film Nasional. Oh, Desember itu. Januari, April. 30 Maret, April kalau nggak salah. Iya. April ya, di Indonesia. Oh, dunia Desember kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya udah bertahap, kita terus ke wakil rakyat ngomong kita harus selamatin ini. Bertahaplah dapat Pagar Kawat Berduri. Ini juga punya cerita sendiri. Kenapa kita harus restorasi? Ini film dipeti eskan dari tahun 60. Jadi nggak boleh tayang di tahun 65. Kenapa nggak boleh tayang? Jadi ceritanya politik. Jadi sutradaranya datang ke Bung Karno ngomong, ini kenapa saya dilarang? Bung Karno nonton bilang, ini sebenarnya nggak apa-apa. Cuma partai yang berkuasa pada saat itu melarang film ini ditayangkan karena di sini ada sepertinya kerjasama hubungan baik dengan Blok Barat. Mungkin pada tahu kan tahun 65, 66 kan Blok Timur. Iya, Plus aja kan sampai dilarang. Iya. Barat-baratan. Nah, ini akhirnya ini dengan beberapa kriteria yang diberikan oleh pemerintah, ya kita berjalan terus. Dengan contoh, nah ini contoh Bintang Kecil. Kalau Bintang Kecil ini justru keluar karena permintaan waktu itu Pak Presiden bilang kita kekurangan film anak. Terus film anak sekarang juga udah emang kurang banget, udah gitu. Tapi kan mungkin sekarang udah nggak cocok filmnya buat Kecil. anak. Kok nggak cocok? Ya bintangnya pasti udah gede. Itu kan dulu. Iya, film yang lamanya nih makanya direstorasi gitu. Iya, itu kan dulu kecil bintangnya. Sekarang kan udah pasti gede. Nggak sepaham lagi gitu. Lah iya dong. Gue sebenarnya juga gak sepaham sih. Iya. Cuma karena dia ngesut mulu, gue belajar pinter aja. Serius. Gue minta diedit yang bener ya. Kita akhirnya ada. Jadi akhirnya kalau kita selama ini nyanyi Solera, Bintang Kecil, tahu ntar teks yang bener yang mana. Ternyata, oh beda banget ya. Oh. Gitu. Itu ada lagu emang Bintang Apa? Kecil di langit. Dari atas bintang. Iya. Bener-bener Wah, bener dia nggak paham. bener bintang dari atas. Kalau kutang dari dada. Jadi gitu, akhirnya memang bertahan. Tapi ya, itulah yang lucu, setiap film yang kita terima untuk restorasi punya masalah beda-beda. Punya masalah beda-beda. Terakhir adalah film Kereta Api Terakhir. Nah kan ya, terakhir kita restorasi dengan pemerintah Kereta Api Terakhir. Kereta Api Terakhir. Itu milik pemerintah, yang bikin PPFN. Lucunya, itu PPN nggak punya filmnya. Nah, keren kan? Itu dari mana? Hah? Dari mana? Mau Luar? tahu? Hah? Dari luar? Apa? Dari luar? Dari film. Oh, saya kira dari beranak. Iya. Kita dapetnya itu kan PPFN nggak punya. Hah? Iya. Iya, dapatnya akhirnya nyari-nyari ada potongan di ANRI, Arsip Nasional. Cuma pas kita periksa kok aneh nih, potongan nggak sesuai. Ternyata itu cut doang bekas bioskop, potongan buangan. Akhirnya kita cari lagi, nemu di perkumpulan layar tancap. Ini Bapak orang restorasi apa pemulung nemu? Maksudnya dikumpulin puzzle-puzzle yang bilang itu. Iya, itu nemu. Itu dia tugas restorasi. Kalau untuk melakukan tugas restorasi, kita harus ngumpulin semua materi yang berhubungan. Dapetnya tukang layar tancap. Dapatnya di layar tancap. Tuh. Bisa gitu ya? Terus yang nancepnya udah ketahuan? Iya.
Ya, akhirnya nyari sendiri juga ya, Mas ya. Akhirnya kita bantu. Ya karena kalau nggak pakai hati sih ngerjain ini sih Iya. nggak ini ya. Kalau sebenarnya kan tugas kita sebenarnya nerima materi aja. Iya, tinggal kerjain gini. Iya, cuma ya gimana ya, ini Ya, kan kita bagian dari sih- sejarah nih. Nah, itu dia. Karena gini, kalau materi ini hilang, rusak, kita nggak punya bukti konkret. Tuh. Kalau ini diambil oleh asing, pihak lain gitu ya, terus dibawa ke sana, terus mereka, kan teknologi canggih nih, buktinya aja nih warna bisa dirubah, ini bisa di ini. Mereka scan, mereka tambah-tambahin gambar, terus mereka copy, terus mereka bilang ini asli. Gitu loh, di tahap sana jadi asli, disinkron kan, terus materi seluloidnya mereka bakar, mereka buang. Tuh. Sekarang siapa yang bilang? Oh. Yang asli pasti yang terakhir dong. Iya. Nah, Udah dirubah. Merubah udah sejarah. dirubah. Iya. Merubah sejarah. Makanya kita harus selamatin. Contoh, ini film Tiga Darah, itu nggak ada orang yang tahu siapa Saiful Bahri. Itu 10 lagu di situ, 1 Ismail Marzuki, 9 lagi Saiful Bahri. Banyak yang nggak ngerti siapa Saiful Bahri. Padahal dia itu mungkin di tempat lain menjadi pahlawan. Bahkan negara lain bakal jadi pahlawan. Dia itu kakek buyutnya Audi. Tuh. Audi mana nih Yang hitam? Iya, Audi hitam. Oh. Nah, Abang, Saiful teman abang. Bahri. Iya, teman abang. Iya kan penyanyi. Itu. Kan, bapaknya Yopi hitam. benar. Jadi Adeknya. kita minta izin lagunya, right lagunya untuk kita rearrangement ke salah satu anaknya pemain jazz saxophone Aden Bahri. Hmm. Nah, Saiful Bahri itu jasanya untuk negara ini besar sekali. Ada Mas yang siapa ya? Sampai di Singapura tuh nama jalan. Bukan Singapura, Malaysia. Di Singapura ada juga. Siapa coba Mas? Kalau di Malaysia, perfilman dia, dia bilang menjadi legenda Malaysia di bidang perfilman. Enggak, siapa itu? Bujang Lapuk itu si... Enggak, ada penyanyi juga si. Oh, penyanyi. Penyanyi. Oh, kalau penyanyi. Itu di kita malah biasa aja. Di sono. Iya, karena dia memang ngetopnya sampai kalau dulu kan penyanyi tuh. Iya. Ya dulu nggak usah yang terlalu jauh. Kayak Arthur Kauna, Syekh Abidin, tuh yang Aka, itu sampai Australia ngetop. Iya. Yang kalau mau Abang lupa. apa? Lupa nama yang jadi nama jalan. Lupa nih, saya Ngapa? lupa nih. Katanya orang, ada yang bilang orang Aceh, pokoknya orang Sumatera. Orang Aceh rata-rata. Ya, Orang Aceh. Karena kan- sejarah perfilman kita sangat dekat berhubungan dengan Aceh. Ya, Yang produksi Melayu. di Medan. Hmm. Ini saya kan baru dengan dari rekan dari Dikbud, akhirnya membuka ternyata film seluloid itu diciptakan 1884. Tuh, Bioskop pertama kali di Indonesia 1889 adanya di Medan. tuh. Bayangkan kan negara kita majunya seperti 18 tuh. Di Tanah Abang aja udah 1900. Jam 7 tepat malam. Bukan Iya, bukan iya jam. maksudnya duluan Medan. Iya. Duluan Medan kan? Di Medan ada. Iya. Itu Sampai pada saat bioskop itu yang di pertama. Medan tidak bisa nonton bioskop. Maaf. Nggak taunya Medan Tempur. Nah, kita kan mesti tiarap. Di sono Medan. Iya. Iya, makanya pas mereka ke Medan baru, mereka langsung kenyang. Oh, itu toko. Nggak tahu deh Mas, jarang makan situ. Jarang makan enak ya? Dia jarang makan enak ya? banyak kan makanan tumpah dia. Dia mah apa dia cuma ke situ nggak paham. Jadi dia. gitu. Jadi lebih banyak di Medan ya Mas ya? Enggak, itu sejarahnya aja kelihatannya, makanya bangsa kita tuh mesti diselamatin. Jadi film tuh nggak bisa dianggap remeh. Itu bagian bukti sejarah perjalanan peradaban suatu bangsa. Iya. Karena itu gambar bergerak. Kecuali ditodong tuh gambar ya. Apa? Kecuali ditodong. Kecuali duduk, dia diem. Iya, kan dia duduk juga masih bisa bergerak-gerak. Tapi kalau ditodong jangan bergerak, diem deh. Jadi gitu. Itu 1889 kita udah bisa bikin film istilahnya gitu. kalau Bukan kita, Siapa yang bikin? masih Prancis. sono. Iya, jadi kalau ngasih 2000 masih ada sisa. Ya itu maksudnya 1800. Masih ada kembaliannya. Cuman kan kadang-kadang kita kembaliannya juga dikasih permen. Kalau yang nanggung-nanggung, kadang-kadang permen nggak ada, mbaknya ngomong, nih sep. Oh, itu permen apa tuh mbak? Itu bukan cikicip. Cokocip. Ya. Mungkin Ya, seperti bukan itu. kepikiran ke situ. Jadi- Itu kan dari kecil kita memang sudah dikasih itu. Ya kadang kalau ada passionnya mungkin ini pekerjaan yang membosankan lah. Iya. Mas Iya. udah berapa lama kerja di sini Mas? Apa? Lu mau minta ini lo. Intro tuh intro. Ya, paling minta kerjaannya Mas di sini. Saya motong-motong doang Mas. Motong memang sapi sini.
Kita di sini pertama kali tahun 2009. Kita beroperasi pertama kali alat tahun 2010. 2010 beroperasi. 11 tahun. Oh. 10 tahun. Sakitnya udah lama, dioperasinya baru tahun 2010. Jadi pada saat itu kita satu-satunya, mungkin pada saat itu masih di Asia Tenggara ya, yang punya mesin scanner 4K ini. Alat ini tahun 2010 cuma ada, masih di 2009-2010, scanner ini cuma ada 11 di 8 negara di dunia. Nah lucunya, yang pas si Singapura dan teman kita ini datang ke Italia, orang Italia nanya, kok nggak scanning di Indonesia? Dia bilang, Indonesia nggak punya. Nah kan si pemilik-pemilik ini kan kita sering tahu di mana aja punya, ada tuh. Dibukalah website, memang nggak ada di website yang ada gambar benuanya Asia, nggak ada, adanya Singapura. Diklik dong Singapura, benderanya krak, Jalan Kemang 4. Salah. Lah begitu. Saya bisa gitu ya. Kira Singapura. Iya, Pantes karena saya mungkin tadi warnanya baru. di depan dimintain paspor. Jadi dulu paling banyak memang pakai India. India itu ada 2 kota yang punya dan masing-masing punya 4. Terus beberapa yang lain, salah satunya malah Indonesia. Pada saat itu memang masih sangat mahal harus melakukan sesuatu. Habis itu ada kesadaran sendiri, berkembang, akhirnya mungkin punya kesadaran dan bisa dijangkau. Gitu loh. Ya, jadi di sini tuh semua para pekerja di sini semua jadi apa ya? Ya harus benar-benar mencintai sejarah. Iya, bukan cuma profesional ya, tapi dia dari hati ya. Iya, semuanya Profesional juga sih. Profesional kerja dari hati. Ya dia mau makan kayak apa? Itu bukan cuma profesional, tapi membutuhkan hati gitu. Ya semua hati butuh, orang pada masih hidup. Ya gimana? Nggak usah benda mati aja butuh hati. Terus suka ada tulisan hati-hati kalau nyebrang. Orang mau ngomong keren dikit kan? Keren dikit dari mana? No paling berat no film Kawat Berduri. Itu sampai sekarang filmnya bagus, kawatnya udah karatan. Kawan berdiri. Oke, terima kasih banyak mas-mas semuanya. Mas Rizka, makasih Anu ya. loh. Apa kek masa? Ya kan? Kunci di mana? Iya. Berarti ini kalau alat scan itu buatan mana, Mas? Jerman? Prancis? Buatan luar negeri. Oh, saya kira luar Batang. Kalau Batang saya mau ke sono tadinya. Ya kan? Amerika. Jadi speknya aslinya ini spek. Ini makanya kita jadi belajar sejarah juga. Ini speknya militer. Kebayangkan ternyata puluhan tahun yang lalu beberapa intelijen tuh yang ngelempar pakai surveyor, terus mereka lempar buang di medan pertemuan, terus terbenam berapa tahun, barang itu mereka ambil, terus mereka scan sebagai bagian dari pemetaan mereka. Kita tahu ini gara-gara ini speknya spek militer. Karena dia yang ya sekarang kalau udah terkubur kan mungkin udah Iya, orang bilang kan udah udah apa gitu orang ya. bilang kan ini udah nggak pakai lah. Nah sebenarnya itu udah mereka dari dulu udah memetakan tuh. Iya. Makanya ini kita perlukan jadinya untuk menyelamatkan artefak bangsa kita. Iya. Mas, makasih banyak. Kita udah ditambah lagi pengetahuan. Jangan dilihat-lihat, itu 3 kali bayar. Kagak. Airnya kagak ada. Gini doang. Nunggu hujan. Ya. Makasih Mas Ya, Rizka ya. terima kasih banyak semuanya. Sama. Terima kasih Mas. Nih, teman-teman juga senang dikunjungin, akhirnya bisa sharing kita di sini. Oh, saya nggak sengaja nyasar tadi. Nggak ke rumah makan tuh. Iya sih. Atau tutup ya. Sebenarnya kami juga di Singapura ini butuh sesuatu kepastian. Singapura lagi. Coba tolong ya itu ya diperbaiki ya. Kemang itu adanya di Indonesia ya. Itu berarti mapnya yang nggak benar tuh Mas. Ya. Dia salah ketik di Waze-nya. Tahu nggak Waze itu bijaksana. Berarti yang ngetik nggak bijaksana. Udah pulang ah. Assalamualaikum.